Sebuah negara yang diselimuti misteri, di mana biaya hidup cukup rendah namun tetap tidak terjangkau bagi sebagian besar pelancong. Tempat di mana jalan-jalan hampir tidak memiliki mobil, tetapi beberapa petugas polisi lalu lintas yang paling cantik dengan anggun mengatur arus lalu lintas dengan sikap dan ketepatan. Sebuah bangsa di mana kehidupan terbenam dalam tradisi kuno, dari arsitektur dan pakaian hingga rutinitas sehari-hari. Namun ini juga merupakan tanah yang diperintah oleh beberapa hukum yang paling ketat dan paling unik di planet ini. Semua ini hanya dapat ditemukan di Korea Utara. Bergabunglah dengan kami saat kami memulai perjalanan untuk menjelajahi kehidupan di negara paling enigmatis dan tertutup di dunia dalam dokumenter perjalanan hari ini. Terletak di semenanjung Korea, tepat di sebelah tetangga kaya, Korea Selatan, Republik Rakyat Demokratik Korea. Korea Utara adalah salah satu negara yang paling misterius di bumi, seluas sekitar 4,5 mil persegi, setara dengan negara bagian Mississippi di Italia. Korea Utara berbatasan dengan China, Rusia, dan Korea Selatan, dan memiliki garis pantai lebih dari 1,450 mil di sepanjang Laut Kuning dan Laut Jepang. Menariknya, meskipun dikelilingi oleh air, orang-orang di sini jarang menginjakkan kaki di laut, apalagi bepergian ke luar negeri. Sementara dunia semakin terhubung daripada sebelumnya, warga Korea Utara hidup dalam sebuah gelembung, di mana konsep seperti Google, iPhone, atau Starbucks sangat asing. Iklim di Korea Utara sangat keras, dengan musim dingin yang menggigil, di mana suhu bisa turun di bawah minus 22 derajat Fahrenheit, minus 30 derajat Celcius, sementara musim panasnya panas dan lembab seperti Florida. Salju menutupi sebagian besar wilayah pada musim dingin, menciptakan pemandangan yang menakjubkan tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan untuk transportasi dan pertanian. Banyak daerah masih menghadapi pemadaman listrik yang sering, menjadikan kehidupan sangat berbeda dari kota-kota cerah dan ramai seperti New York atau London. Korea Utara memiliki populasi sekitar 20 juta orang, sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota, Pyongyang, salah satu kota yang paling direncanakan dengan cermat di dunia. Untuk tinggal di sini, Anda tidak dapat sembarangan membeli rumah atau menyewa apartemen. Hanya warga negara yang dipilih oleh negara, berdasarkan loyalitas, prestasi, dan latar belakang keluarga, yang diperbolehkan menetap di ibu kota. Ini menjadikan Pyongyang salah satu kota yang paling halus dalam hal populasi. Penduduk di sini semuanya etnis Korea dan berbahasa Korea sebagai bahasa utama mereka. Namun menariknya bahasa mereka telah berkembang berbeda dari Korea Selatan selama 70 tahun terakhir. Beberapa kosakata dan pengucapan mungkin tampak asing bahkan bagi orang Korea Selatan modern. Orang Korea Utara percaya bahwa seluruh semenanjung Korea adalah satu bangsa yang bersatu. Jika Anda memegang peta dunia di negara manapun, Anda akan melihat Korea Utara dan Korea Selatan dibagi menjadi dua negara, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea, Korea Utara, dan Republik Korea, Korea Selatan. Namun orang-orang Korea Utara dengan tegas menganggap bahwa hanya ada satu Korea yang bersatu. Setiap peta di sekolah-sekolah negara ini menggambarkan sebuah bangsa yang bersatu dengan ibu kota di Pyongyang. Meskipun orang-orang di kedua sisi telah bermimpi tentang reunifikasi, kenyataannya mencapai hal ini sangat menantang. Korea Utara sebagian besar dikenal melalui gambaran media. Hanya dengan mengunjungi Anda dapat memperoleh wawasan yang tulus tentang negara ini, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan tampak saling terkait dengan cara yang berbeda dari tempat lain di dunia. Ada sesuatu yang istimewa tentang waktu di Korea Utara yang perlu Anda ketahui. Jika Anda menginjakan kaki di sini, Anda tidak akan melihat tahun 2025 dimanapun. Sebagai gantinya, semua kalender, tanda, dan bahkan dokumen resmi menggunakan kalender Hooch, sebuah sistem unik yang hanya ditemukan di Korea Utara. Segera Korea Utara akan memasuki tahun 1914,
karena mereka tidak menghitung tahun menurut kalender Gregorian seperti yang dilakukan oleh sebagian besar dunia, tetapi berdasarkan tahun kelahiran Kim Il-sung, pemimpin pendiri bangsa. Jika Anda terbiasa dengan kalender Gregorian yang digunakan secara global, kalender Korea Utara terasa seperti hidup di garis waktu yang sepenuhnya berbeda. Sebagian besar wisatawan yang tiba di Korea Utara dengan pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Sunan dan langsung menuju ibu kota, Pyongyang. Sesaat setelah Anda tiba, Anda akan merasakan suasana yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan kota-kota di dunia. Pyongyang memiliki keindahan yang ditandai oleh keteraturan dan disiplin, dengan gedung-gedung tinggi yang berdiri rapat, menciptakan tampilan modern yang tidak secepat New York atau Tokyo. Ratusan gedung apartemen menjulang dari 25 hingga 30 lantai di seluruh kota. Tetapi yang perlu dicatat, banyak dari gedung-gedung ini tidak memiliki lift, memaksa penduduk untuk menaiki ratusan tangga setiap hari. Jika Anda tinggal di lantai 30 dan harus turun setiap pagi untuk mengejar bus, kesehatan Anda akan sangat meningkat atau Anda akan kelelahan. Orang-orang Pyongyang jarang menggunakan kendaraan pribadi. Sebagai gantinya, mereka terutama berkeliling menggunakan kereta bawah tanah, bus tingkat, tram dan taksi selama jam sibuk dari pukul 6.30 hingga 9 pm dan dari pukul 5 son hingga 9 salat. Transportasi umum selalu penuh sesak. Menariknya, meskipun ratusan orang menunggu, tidak ada yang mendorong atau berdesakan. Tidak ada kemacetan lalu lintas yang kacau seperti di Los Angeles atau London. Jalanan di Pyongyang tetap bersih, jelas, dan teratur. Satu-satunya yang hilang dari jalanan Pyongyang adalah sepeda motor. Sementara di kota-kota Asia lainnya, seperti Bangkok atau Hanoi, sepeda motor ada di mana-mana. Di sini Anda tidak akan melihat satu pun. Di bawah Pyongyang terletak stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia pada kedalaman 110 meter di bawah tanah. Stasiun ini juga dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan bom berkat konstruksi yang kokoh dan pintu yang diperkuat baja. Penumpang menghabiskan sekitar 3 menit untuk pergi dari permukaan tanah ke stasiun melalui eskalator. Karena berada di kedalaman tanah yang cukup dalam, stasiun ini menjaga suhu konstan 18 derajat Celcius sepanjang tahun. Terlepas dari cuaca, menjadikannya pilihan populer bagi banyak penduduk. Tidak ada warung makanan jalanan yang ramai di jalan-jalan Korea Utara, tetapi Anda mungkin akan menemukan stand kecil yang rapi, di mana anak-anak sekolah dengan scarf merah berkumpul untuk membeli es krim dan permen. Meskipun tidak ada akses internet yang luas, orang-orang tetap menatap layar ponsel mereka dengan tekun, pemandangan yang sudah biasa ditemukan di kota manapun di seluruh dunia. Namun di sini, mereka hanya mengakses situs web domestik yang sudah disetujui. Di jalan, Anda dapat dengan mudah melihat wanita-wanita Korea Utara yang memiliki berbagai gaya rambut modern, mengenakan pakaian yang elegan, dan bergaya dengan variasi warna dan jenis yang relatif beragam, dengan lencana yang menampilkan dua pemimpin, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, dipinkan di dada mereka, mengenakan sepatu hak tinggi dan riasan ringan. Menariknya, jika Anda mengunjungi Korea Utara, Anda akan melihat bahwa semua warga negara mengenakan lencana yang menampilkan pemimpin mereka. Namun, jangan tergoda untuk mengenakan satu sendiri, karena wisatawan asing bisa menghadapi penjara jika melakukannya. Tidak mengikuti tren barat, wanita-wanita Korea Utara mempertahankan kecantikan yang anggun dengan kulit putih yang halus, mata yang cerah, rambut hitam berkilau, dan senyuman lembut. Apakah Anda berjalan di sepanjang jalan Kim Il-sung, melintasi alun-alun yang luas atau turun ke stasiun subway terdalam di dunia, Anda akan melihat sekelompok wanita bergandeng tangan bercakap-cakap dengan semangat atau menutup mulut mereka dengan tawa.
Bahkan ketika terburu-buru pergi bekerja atau bergerak melalui jalan, para wanita tetap menjaga postur tegak, berjalan dengan percaya diri dan agak bangga. Mereka jarang terlihat terburu-buru, tidak seperti di New York atau Paris, tetapi justru memancarkan sikap tenang, penuh perhitungan, yang tetap dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fitur paling mencolok di jalanan Korea Utara adalah polisi, lalu lintas yang cantik. Di banyak negara, petugas lalu lintas dipilih berdasarkan kesehatan, keterampilan menangani situasi, dan pengetahuan hukum. Namun di Korea Utara, untuk menjadi petugas lalu lintas perempuan, Anda harus memenuhi 3 kriteria: tinggi, penglihatan, dan kecantikan. Di Pyongyang, polisi lalu lintas tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga dilihat sebagai simbol kota. Mereka biasanya adalah wanita muda yang tinggi dan tampan, mengenakan seragam biru dan putih yang rapi, memakaikan topi mereka dengan cerdas, berdiri tegak di persimpangan besar, mengarahkan lalu lintas dengan gerakan yang tegas, kuat, namun anggun. Meskipun jalanan Pyongyang memiliki sangat sedikit mobil, polisi wanita ini selalu hadir, menjadi ciri khas kota. Dan jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan melihat pemandangan menakjubkan lainnya di jalanan Korea Utara. Kehadiran pria muda dalam seragam militer, gambar yang akrab dan penting di negara ini. Tidak mengherankan bahwa mereka muncul begitu sering, karena hampir setiap pria muda di atas usia 18 tahun diwajibkan untuk menjalani tugas militer selama hingga 10 tahun, sementara perempuan harus melayani setidaknya hingga usia 23. Dinas militer bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari, berkontribusi pada masyarakat yang sangat disiplin dan militer. Jika dibandingkan dengan AS, di mana dinas militer sepenuhnya sukarela, atau Korea Selatan di mana masa dinas hanya berlangsung lipantin hingga 21 bulan, angka ini cukup mengesankan. Dengan lebih dari 1 juta tentara regular dan 6 juta personel paramiliter, Angkatan Bersenjata Korea Utara termasuk di antara kekuatan terbesar di planet ini. Dan yang menarik, sekitar 1 dari 4 orang di sini terhubung dengan militer. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu sedikit mobil di jalanan Korea Utara. Di negara dengan populasi lebih dari 25 juta orang, Anda mungkin mengharapkan untuk melihat jutaan kendaraan di jalan setiap hari. Namun dalam kenyataannya hanya ada sekitar 30.000 mobil aktif di seluruh Korea Utara. Ini menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kepemilikan mobil terendah di dunia. Alasan untuk ini adalah bahwa hanya pejabat pemerintah dan personel militer yang diizinkan memiliki mobil pribadi. Kebanyakan warga melakukan perjalanan menggunakan kereta bawah tanah, bus, atau sepeda. Di jalanan Pyongyang, Anda mungkin masih melihat model-model kelas atas seperti Mercedes-Benz atau Toyota, meskipun merek-merek ini tidak memiliki dealer resmi di Korea Utara. Pejabat di negara tersebut dikatakan lebih menyukai Mercedes-Benz. Dan yang mengejutkan, banyak Volvo 144S dari tahun 1970-an masih berada di jalan karena Korea Utara mengimpornya tetapi tidak pernah membayarnya. Pada kenyataannya, Korea Utara tidak sepenuhnya bergantung pada kendaraan yang diimpor. Negara ini memiliki industri otomotif sendiri yang memiliki sejarah sejak tahun 1950-an. Pabrik mobil Sungri yang sebelumnya fokus pada produksi kendaraan militer untuk masa perang, kemudian beralih untuk merakit model yang terinspirasi oleh Volkswagen, Mercedes, dan berbagai merek internasional lainnya. Namun, karena ekonominya yang tertutup, mobil-mobil Korea Utara sebagian besar tidak dikenal di luar perbatasannya. Para pemimpin Korea Utara memiliki hak istimewa untuk memiliki kendaraan apapun yang mereka inginkan. Bergantung pada pangkat mereka, mereka dapat mengemudikan apa saja mulai dari Audi R8 dan Rolls-Royce hingga Range Rover. Beberapa mobil termahal di dunia. Kim Jong-un, khususnya, dikatakan memiliki koleksi kendaraan mewah yang langka. Meskipun mengimpor mobil ke Korea Utara bukan proses yang sederhana, secara ekonomi,
Korea Utara beroperasi di bawah model ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Sebuah sistem langka yang masih ada di dunia saat ini. Negara mengendalikan semuanya, mulai dari produksi dan distribusi hingga konsumsi. Ini berarti bahwa sementara seorang Amerika dapat dengan mudah memesan dari Amazon dan menerima paket mereka dalam waktu 1 hari, di Korea Utara, sebagian besar barang didistribusikan sesuai dengan rencana pemerintah. Dan memiliki barang impor seperti kaleng Coca-Cola dapat menjadi barang mewah bagi warga sipil biasa. Di Korea Utara, tiga layanan penting, perumahan dan perawatan kesehatan dan pendidikan disediakan secara gratis. Selain itu, warga tidak perlu membayar untuk utilitas. Upah mereka sebagian besar digunakan untuk biaya makanan dan pakaian. Akibatnya, Korea Utara adalah salah satu dari sedikit ekonomi di dunia yang tidak memungut pajak. Bagaimana hal ini memengaruhi biaya hidup di Korea Utara? Tinggal di Korea Utara menghadirkan lanskap ekonomi yang unik, sangat berbeda dari negara-negara barat. Biaya hidup bulanan rata-rata sekitar 1,7 Juli, sekitar 32% lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Perumahan jauh lebih terjangkau dengan sewa rata-rata 79,9% lebih rendah dibandingkan di AS. Sebuah studio berperabot seluas 45 meter persegi di daerah standar biaya sekitar 900.000 won Korea Utara per bulan. Meskipun konversi yang tepat ke dolar AS sulit dilakukan karena informasi kurs yang terbatas. Tagihan utilitas, termasuk pemanasan, listrik dan gas untuk 2 orang di apartemen, seluas 85 meter persegi, berjumlah sekitar 120 won per bulan. Harga makanan rata-rata 20.4% lebih rendah daripada di AS, meskipun harga rinci untuk barang belanja individu tetap langka. Transportasi umum adalah mode perjalanan utama dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara barat, tetapi angka pasti tidak tersedia. Biaya tambahan seperti keanggotaan gym dan perawatan gigi sulit diperkirakan karena ekonomi yang terkontrol di negara tersebut dan layanan komersial yang terbatas. Meski biaya hidup di Korea Utara lebih rendah dibandingkan dengan di Amerika Serikat, ketersediaan data keuangan yang terbatas dan sifat ekonomi yang tertutup membuat perbandingan yang tepat menjadi menantang. Dengan mempertimbangkan biaya ini, apakah Anda akan memilih tempat ini untuk menetap? Jika ya, pilih 1, jika tidak, pilih 0. Silakan bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Di Pyongyang, Anda juga bisa menjelajahi bangunan-bangunan megah yang memiliki signifikansi global. Salah satu tujuan yang paling mengesankan adalah Stadion Harimei Rungrado, stadion terbesar di dunia dengan kapasitas hingga 150.000 orang. Dibangun pada tahun 1989, stadion ini bukan saja tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi tuan rumah permainan muscle, sebuah acara spektakuler di Korea Utara. Dengan menampilkan puluhan ribu peserta, ini adalah salah satu pertunjukan sinkronisasi paling mengesankan di planet ini yang menunjukkan persatuan dan kekuatan negara. Pyongyang juga merupakan rumah bagi Hotel Ryugyong, salah satu bangunan paling unik dan ikonik di dunia. Bentuknya seperti piramida dan memiliki 105 lantai. Bangunan ini memegang gelar hotel tertinggi di dunia selama 20 tahun. Dirancang untuk memiliki lebih dari 7,600 kamar dan sebuah restoran berputar di puncaknya. Ryugyong adalah proyek ambisius yang mencerminkan visi Korea Utara. Meskipun belum sepenuhnya beroperasi, bangunan ini tetap menjadi salah satu sorotan arsitektur paling khas di Pyongyang. Selain itu, di sepanjang Sungai Taedong, alun-alun Kim Il-sung adalah alun-alun terbesar di Korea Utara dan yang ke-16 terbesar di dunia yang mencakup area seluas 75.000 meter persegi, mampu menampung 100 juta orang. Inilah tempat di mana parade besar diadakan dan berfungsi sebagai lokasi pusat untuk banyak acara nasional penting. Di seberang alun-alun berdiri Menara Juche, salah satu simbol paling menonjol dari Pyongyang yang mewakili filosofi politik negara. Saat malam tiba, Pyongyang mengenakan keindahan misterius dan berbeda. Di jalan-jalan yang luas, cahaya lampu sein
yang berkedip menciptakan pola cahaya dan bayangan yang menarik. Orang-orang terus bergerak, kehidupan berlanjut, tetapi semuanya tampak terbungkus dalam suasana tenang dan damai yang jarang ditemukan di ibu kota dunia lainnya. Gedung-gedung tinggi membatasi penggunaan listrik, hanya memperlihatkan jendela-jendela yang diterangi secara acak, menciptakan pemandangan yang sekaligus nostalgia dan misterius. Sebagian besar festival di Korea Utara berlangsung di Pyongyang, menampilkan pertunjukan besar yang kaya akan identitas nasional. Salah satu perayaan yang paling unik di dunia adalah Hari Matahari, 15 April, yang memperingati hari lahir Chairman Kim Il-sung yang telah meninggal. Ini bukan hanya hari libur, tetapi acara nasional besar yang menampilkan parade militer, kembang api yang memukau, dan pertunjukan terkoordinasi terbesar di planet ini, dengan puluhan ribu peserta yang tampil secara bersamaan di stadion. Selain itu, Arirang Mass Games telah tercatat dalam Guinness Book of World Records sebagai pertunjukan kolektif terbesar di dunia melibatkan lebih dari 100,000 penari, atlet, dan performer. Yang khusus mencolok adalah mural hidup yang dibuat oleh puluhan ribu siswa yang mengubah seluruh stadion menjadi gambar raksasa yang terus berubah dengan setiap gerakan. Di luar acara nasional, Korea Utara juga mengadakan festival budaya tradisional seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Lentera, di mana orang-orang melepaskan ratusan lentera yang bercahaya ke langit, menciptakan pemandangan yang langka dan indah. Masakan Korea Utara juga akan meninggalkan kesan mendalam pada anda. Aspek khusus dari makanan Korea Utara adalah keseimbangan sempurna antara rasa pedas, asin, asam dan manis menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Jika anda pernah mendengar tentang kimchi, hidangan acar fermentasi yang terkenal di dunia, anda akan lebih terkejut lagi mengetahui bahwa Korea Utara memiliki ratusan variasi kimchi yang berbeda. Setiap wilayah memiliki resep uniknya sendiri. Salah satu spesialisasi yang harus dicoba bagi pengunjung adalah naengmyeon, mie dingin Pyongyang. Hidangan tradisional ini berasal dari dinasti Joseon dan biasanya disajikan dalam mangkuk kaldu tulang sapi dingin, disertai dengan mentimun, telur rebus, dan daging sapi yang diiris. Dibandingkan dengan ramen Jepang atau spaghetti Italia, mie dingin Korea Utara menawarkan pengalaman yang sepenuhnya berbeda dengan rasa ringan dari mie soba yang kenyal. Yang perlu dicatat, bir Taedonggang adalah kebanggaan bagi warga Korea Utara, dianggap sebagai salah satu bir terbaik di Asia Timur. Diproduksi di sebuah pabrik bir yang menggunakan teknologi yang diimpor dari Inggris, Taedonggang memiliki rasa yang kaya yang menyaingi bir kerajinan premium dari Eropah. Jika anda mendapat kesempatan, anda sebaiknya menikmati bir dingin bersama bulgogi, salah satu hidangan yang paling beraroma dan menggugah selera di Korea Utara. Untuk sepenuhnya menikmati perjalanan eksplorasi anda di Korea Utara, anda perlu menyadari aturan berikut. Wisatawan tidak diperbolehkan menggunakan satu. Sementara banyak negara memprioritaskan pengunjung untuk menggunakan mata wang lokal mereka untuk pengeluaran, Korea Utara bukan salah satunya. Meskipun satu adalah mata uang lokal, wisatawan asing harus menggunakan salah satu dari 3 mata uang. Euro, USD, atau Yuan Cina dengan preferensi pada euro. Penting untuk dicatat bahwa membawa satu keluar dari Korea Utara adalah ilegal. Jangan terkejut jika penduduk setempat berperilaku dingin diam atau bahkan menghindari Anda. Ini bukan karena mereka tidak ramah, tetapi lebih karena berinteraksi dengan orang asing adalah masalah yang sangat sensitif di Korea Utara. Meskipun tidak ada hukum yang menyatakan bahwa warga negara akan dikenakan sanksi karena berbicara dengan wisatawan, kontrol ketat pemerintah membuat kebanyakan orang ragu untuk terlibat.
Jika Anda mencoba untuk memulai percakapan atau mengambil foto seseorang, mereka mungkin segera pergi untuk menghindari masalah. Poin khusus lainnya adalah bahwa wisatawan tidak dapat dengan bebas mengambil foto dari segala sesuatu yang mereka inginkan. Pemandu wisata yang akan selalu bersama Anda memiliki wewenang untuk mencegah Anda mengambil gambar jika kontennya dianggap sensitif. Jembatan tua, bangunan yang belum selesai, atau bahkan pemandangan orang-orang yang mengantri di depan toko mungkin dilarang untuk difoto. Khususnya segala sesuatu yang berkaitan dengan militer sangat dilarang untuk difilmkan. Saat memotret patung dua pemimpin, Kim Il-sung dan Kim Jong-il, wisatawan harus menangkap seluruh sosok tanpa memotong dan tidak boleh mengambil foto dari belakang untuk menunjukkan rasa hormat. Diperkirakan bahwa Korea Utara memiliki sekitar 34.000 patung pemimpin almarhum Kim Il-sung. Ini berarti ada satu patung kira-kira setiap 5 kilometer. Oleh karena itu, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Korea Utara, ingatlah bahwa kamera Anda tidak selalu diterima seperti di tempat tujuan wisata lainnya di seluruh dunia. Setelah mendengar semua ini, Anda mungkin berpikir untuk merencanakan perjalanan ke Korea Utara atau menetap di sana untuk mengungkap misterinya. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen Anda dan aplikasi visa untuk bepergian ke Korea Utara. Pengunjung ke Korea Utara hanya dapat masuk dari Rusia atau China. Ini adalah negara-negara dari mana Anda dapat memperoleh visa Korea Utara. Beberapa kota di China memiliki penerbangan ke Korea Utara, tetapi rute tercepat masih dari Beijing. Di Rusia, pengunjung hanya bisa terbang dari Vladivostok, sebuah kota yang cukup terisolasi. Selain itu, jika Anda ingin menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan, Anda dapat memilih untuk naik kereta dari Beijing. Menavigasi proses visa untuk Korea Utara memerlukan perencanaan yang cermat, terutama bagi pelancong AS dan Eropah. Untuk warga negara AS, perjalanan ke Korea Utara sangat dibatasi. Sejak 2017, Departemen Luar Negeri Malaysia telah memberlakukan larangan perjalanan, menjadikan paspor AS tidak valid untuk perjalanan ke, dalam atau melalui Korea Utara tanpa validasi khusus yang jarang diberikan. Di sisi lain, warga negara Eropah memiliki proses yang lebih sederhana, meskipun tetap terkendali. Perjalanan independen umumnya tidak diizinkan. Pengunjung harus bergabung dengan tur yang diorganisir melalui agen perjalanan yang disetujui. Aplikasi visa biasanya memerlukan formulir yang telah diisi, foto ukuran paspor, dan salinan paspor. Waktu pemrosesan dapat bervariasi, namun disarankan untuk mengajukan aplikasi setidaknya 1,5 bulan sebelum keberangkatan yang direncanakan. Penting untuk dicatat bahwa Korea Utara tidak memiliki kategori visa khusus bagi mereka yang ingin pensiun atau menetap dalam jangka panjang di negara itu. Kebijakan visa negara ini terutama ditujukan untuk pariwisata jangka pendek atau bisnis resmi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat. Calon pengunjung harus meneliti dengan seksama dan mematuhi semua persyaratan dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan dapat berubah dan hubungan diplomatik dapat mempengaruhi izin perjalanan. Kami telah menjelajahi kehidupan di Korea Utara bersama. Kami harap Anda akan bergabung dengan kami dalam perjalanan kami selanjutnya untuk menjelajahi dunia. Sampai jumpa lagi.